Ya, pagi Pak Teguh. Lagi silakan. Ya, terkait dividen Pak. Jadi saya lihat ini seperti PNRF, Cevin gitu ya. Mereka itu jarang bagi dividen, sehingga PBB-nya kecil, terus harganya juga sulit buat naik gitu sepertinya. Iya. Nah, biasanya kan kalau Pak Teguh selama ini evaluasi saham kan dari ROE, brand sama likuiditas. Untuk dividen sendiri nggak dihitung ya Pak, untuk pertimbangan itu. Yang pertama. Terus yang kedua sendiri untuk di Indonesia, ada nggak sih kalau yang perusahaan yang jarang bagi dividen, tapi over value di luar saham gorengan? Ya, Kita coba thank you. terima kasih. Ya, sebenarnya saya langsung jawab yang nomor dua dulu ya. Apakah contoh saham yang emiten yang jarang bagi dividen tapi sahamnya naik tinggi? Ya banyak, banyak. Dan itu bukan karena gorengan juga. Contohnya apa? Antam, Antam itu dia kalau bayar dividen berapa coba Pak? Rp1, Rp2, gila nggak? Harga sahamnya 1.000 tapi dia bayar dividennya satu rupiah. Berarti dividen yieldnya kan 0,000 berapa persen. Tapi sahamnya terbang, ya kan? Dan bukan karena digoreng, tapi karena ada cerita apa itu. Dulu ya, 6 bulan yang lalu, mobil listrik itu loh, yang nikel apa segala macam. Lalu ada Inco dan segala macam. Jadi sebenarnya ada cukup banyak. Dan ini, saham tidak membayar dividen itu tidak berarti otomatis jelek, tidak. Mungkin Pak Adi juga sudah pernah mendengar ya, Berkshire Hathaway, perusahaan miliknya Warren Buffett itu tidak bayar dividen, Pak. Selama berpuluh-puluh tahun di Amerika Serikat itu dia tidak membayar dividen. Dengan alasan bahwa daripada saya kasih kamu uang dalam bentuk dividen, maksudnya pemegang saham Berkshire ya, mendingan uang itu saya investasikan lagi. Biar bagaimanapun kami lebih mengerti gitu tentang cara berinvestasi di pasar modal. Dan hasilnya, ya pertumbuhannya lebih cepat lagi. Ada yang mengatakan bahwa BRI, Bank Jatim, lalu Telkom itu pertumbuhannya akan lebih besar lagi andai kata pertumbuhannya akan lebih cepat lagi gitu ya. Sekarang mungkin perusahaan akan benar-benar besar andai kata tidak harus membayar dividen. Telkom itu kan dividennya gede banget Pak. Dalam satu tahun itu bisa 16 triliun itu. Cuman ya karena dia BUMN ada kewajiban untuk menyetor ke negara seperti itu. Nah, tapi intinya tidak membayar dividen tidak otomatis jelek. Nah, kemudian membayar dividen terlalu besar juga sebenarnya nggak bagus. Karena apa? Dividen itu asalnya dari mana? Dari laba bersih perusahaan di tahun yang bersangkutan. Ya kan? Perusahaan misalnya dalam satu tahun membukukan laba 1.000. Yang dibayar dividen itu misalnya 400 rupiah. Berarti dividen payout ratio-nya, DPR-nya itu adalah 40%. 40% dari laba bersihnya dalam satu tahun dibayarkan sebagai dividen. Seandainya perusahaan tidak membayar dividen, maka labanya yang 1.000 rupiah itu utuh. Laba yang 1.000 rupiah itu kemudian ditambahkan ke ekuitasnya, ekuitasnya naik. Ekuitasnya naik, ya berarti nilai real perusahaan naik, sahamnya juga akan naik. Tapi karena dikurangi oleh dividen, maka labanya berkurang, peningkatan ekuitasnya juga jadi tidak maksimal. Jadi dan ada perusahaan-perusahaan yang juga dia membayar 100% labanya sebagai dividen sehingga pertumbuhannya dalam jangka panjang sudah sulit sudah susah gitu ya. Contoh Sampurna, Sido Muncul, Unilever. Jadi agak susah mengharapkan ekuitasnya akan naik lebih tinggi lagi gitu. Meskipun sebenarnya perusahaannya untung terus ya, tapi untungnya dibayarkan sebagai dividen. Nah, jadi jika disimpulkan di perusahaan yang bagus itu adalah justru bukan yang tidak membayar dividen atau sebaliknya membayar dividen terlalu besar, tapi membayar dividen dalam jumlah wajar, sekitar 30 sampai 40% laba bersihnya setiap tahun. Jadi perusahaannya masih ada pertumbuhannya seperti itu. Dan terkait perhitungan valuasinya, ya, maka kita lihatnya dari dividen yield. Dividen yield. Selain kita lihatnya ROE, brand, dan likuiditas, kalau misalnya perusahaan tadi yang saya sudah sampaikan, DPR-nya itu, dividen payout rasionya 30-40%, itu kan sudah cukup bagus. Maka kita lihat juga yield-nya. Kalau di atas 5% itu biasanya sudah murah, Pak. Kalau di atas 5% itu biasanya sudah murah. Dan inilah alasan kenapa sekarang saya lagi tertarik sama PTBA. PTBA, batu bara. Coba hitung dividen yield-nya berapa. Pada tahun kemarin itu dia bayar dividen
330 kalau nggak salah. Sehingga pada harga sekarang itu yieldnya mencapai lebih dari 10%. Murah sekali. Dan memang secara PER dan PBV juga murah gitu. Jadi kita lihat juga dividen yield ini. Tapi dividen yield adalah indikator ketiga setelah PBV dan PER. Dan sebelum itu kita juga lihat DPR-nya dulu. Apakah memang ideal antara 30 sampai 40%. Kalau DPR-nya mencapai 100%, nggak bagus. Di sisi lain kalau misalnya perusahaannya bayar dividen terlalu kecil, ya nggak bagus juga. Jadi apa namanya, sebelum kita lihat dividen yield-nya, kita lihat dividen payout ratio-nya dulu. Jadi pada akhirnya kita tetap mempertimbangkan dan caranya adalah seperti itu soal dividen ini. Kurang lebih seperti itu Pak Adi, sudah cukup? Cukup, thank you Pak Teguh.